Saya secara pribadi saya mengulangi lagi kalimat saya dari dulu. Sejak peristiwa lalu Pak Prof duduk di tempat yang sama, saya mengatakan bahwa Republik ini butuh orang seperti Pak Prof memang untuk membuka tabir-tabir gelap yang susah orang lakukan. Saya mau melihat begini, kalau niatnya memang baik kita mau buka ini, tabir gelap ini, sebesar 349 triliun, yang semula disebutkan 300 triliun, namun pemandangan ada yang kurang sedap yang saya saksikan, Pak Prof. Pemandangan yang kurang sedap yang saya saksikan adalah ketika di awal pertemuan hari ini dibuka video tadi, ada dua komentator di dalam, Pak Prof dengan Ibu Sri Mulyani. Pak Prof menyatakan bahwa ada dugaan TPPU terjadi di lingkaran Kemenkeu itu sebesar 35 triliun lebih. Sementara Ibu Sri Mulyani mengatakan yang ada menurut datanya adalah 3,3 triliun. Kalau dua pendapat ini, dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Mulyani juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah, kenapa bisa terjadi perbedaan? Kenapa tidak ribut di dalam dulu, baru ributnya keluar? Tetapi saya memberikan dukungan, saya garis bawahi dulu Pak Prof, bahwa saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tetapi mohon maaf, saya mau menyatakan bahwa ada harapan kita 1-2 hari kemarin yang kita lewati ini, kita akan membuka dan menunggu bahwa ada benar-benar dibuka sesuatu sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain-main dengan TPPU. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan bahwa Pak Mahfud menyerahkan berkas di KPK itu setengah-setengah. Saya baca begitu. Kalau dihubungkan dengan yang disampaikan tadi Pak Prof, baru yang disampaikan 35T, maka ada kurang lebih, ya ada kurang lebih itu kalau dikurangi dari 349T, dikurangi dengan 35T, berarti masih ada 314T triliun ini yang kita tidak ketahui bagaimana rimbanya. Inilah yang kita tunggu sebenarnya pada kesempatan ini, izin Pak Prof, untuk membuka sebenarnya. Kalau memang itu dibutuhkan dan bisa memberikan rasa baik kepada bangsa dan negara. Kita ini berbicara semua untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara yang kita bawa di sini. Kalau memang itu untuk kepentingan Republik ini, kita buka. Tetapi kalau hanya sebatas membuka tabir itu, lalu terjadi keributan, kegaduhan dan sebagainya, apa tidak sebaiknya dibawa ke proses penyidikan langsung? Karena proses penyidikan sebagaimana yang disebutkan itu pada pasal 64 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 8 ini sangat jelas yang dijelaskan di dalam. Jika ada transaksi mencurigakan, bawa ke penyidikan. Itulah pasal 64 itu. Nah, saya sangat berpikir bahwa Pak Prof bisa lakukan. Selanjutnya, pasal 66 menyatakan di dalam undang-undang ini bahwa jika ada transaksi mencurigakan itu, maka boleh PPATK meminta untuk menghentikan sementara transaksi itu. Pertanyaannya adalah,
Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 yang dibuka sekarang ini sampai 2023. Berarti ada 14 tahun lamanya mengendap ini barang. Kalau begitu, apakah dari tahun 2009 PPATK pernah meminta untuk penghentian sementara sejumlah transaksi-transaksi yang mencurigakan itu, Pak Prof? Izin. Nah, kalau pernah ada itu, maka bisa kita melihat bahwa ditarik keluar data-datanya ini. Inilah yang kita tunggu sebenarnya. Siapa sih dan bagaimana bentuknya itu yang dikatakan transaksi mencurigakan yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.